tadi Pak KPO, Pak Sudari juga teman-teman juga. Jadi saya terima kasih sekali atas dedikasinya. Juga tidak kalah sebelum yang saya izinkan kami menyampaikan apa kabar warga Sudir. baik. Biar tidak paling. Saya akan memperkenalkan saya dari kelas kepala nama Trino Winarno, jabatan Kasat Humas Polres Malang. Mengapa saya katakan dan Satlantas Kapolres Satlantas sebenarnya Pak. Mengapa saya sampaikan perkenalan? Jika ada maksud dengan bertemunya dengan bapak-bapak ini, jangan dalam rangka ada masalah. Kalau bisa atau ada masalah mencintai atau menemukan update kami apabila itu sudah dengan waktu bisa pertama polisi segera melakukan pemeriksaan. Namun apabila jauh maka apabila mencintai untuk tolong aparat korban itu masih hidup atau sudah tentunya kalau masih hidup segera tolong, setelah itu melaporkan kepada kepolisian. Jadi Bapak jangan takut, justru nanti dikira yang ini ya, nanti kan ketika mungkin Bapak menjumpai seperti itu terus dilaporkan, nanti kan ada olah TKP. Olah TKP. Jadi ketika itu terjadi titik poin ini tunggu, ya itu dari belakang atau dari TKP, dari mana itu kalau olah TKP kan. Jadi apabila menjumpai masih hidup segera menolong korban Pak. Pertanyaan saya pada jajaran kepolisian dan Polres untuk bisa menerbitkan snapshot drone Pak. Namun itu sangat bagus sekali, apalagi kalau malam-malam lewat perkampungan. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 285 Ayat 1 niku diantaranya sebagai persyaratan layak teknis. Nah, layak teknis itu sesuai dengan ATPN-nya atau agen tunggal pemegang merek, kendaraan yang sudah diterbitkan itu sudah standar
persyaratan penggunanya. Maka kalau dirubah itu salah satu merupakan pelanggaran, apalagi kena bodong ya. Pertama yang saya perlu tanyakan Pak, untuk dewasa ini, terutama anak-anak kita Pak, anak-anak kita kan banyak yang mempunyai HP, dan HP itu secara tidak langsung adalah merusak memori atau moral. Karena apa? Karena sensornya itu, khususnya sensornya itu tidak terdaftar, apalagi ada judi poin dan judi konten, itu sangat merusak anak-anak kita. Nah ini untuk cara penanggulangannya bagaimana? Apakah itu menggunakan hukum cyber atau tidak, atau tidak berlaku atau tidak? Ini mohon jawaban dari Pak Kapolres. Dan yang kedua Pak, kejadian di kampung atau di desa kami ini kadang-kadang ada pencurian misalkan saya baca. Nah di situ ada pencurian sudah jelas pencuri, dan apabila pencurian itu melawan, kita juga melawan, kadang-kadang terjadi suatu kematian, kadang-kadang kita yang salahkan. Padahal kita itu membela diri supaya tidak terkena hukum. Apalagi misalkan keterkaitannya dengan masyarakat yang di situ misalkan sudah tersembunyi atau menghakimi, itu ada juga terkena hukum. Nah itu jelas-jelas melanggar pidana atau hukum. Ini mohon penjelasannya Pak. Terima kasih. Itu dua pertanyaan dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi Jadi kita sebagai orang tua kita harus itu menyampaikan untuk selalu memberikan nasihat kepada kita. Kontrol ketika dia Jadi kita membela diri. Ya, kalau di bahasa hukum itu namanya hormat. Hormat itu situasinya misalnya tidak menguntungkan bagi korban. Nah, ya Pak, ketika saya di jalan, terus ada operasi. Nah, saya kan maksudnya Pak, ada lupa. Saya tidak bawa STNK Pak, ada operasi. Saya di bawah lagi mata hukum itu saat proses operasi itu apa saya ditilang atau tidak secara hukum itu loh Pak. Maksudnya apapun SIM maupun STNK itu kan dianggapnya tidak punya atau kita diberi waktu untuk mengambil. Mungkin itu saja Pak. Saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buset, kanan kiri. Belumnya curhat dong. Tak balas. Iya dong. Pak, untuk bila bapak dan ibu menggunakan jalan untuk berkendara, kemudian mendapati ada kegiatan operasi kepolisian, dan bapak-bapak atau ibu-ibu tentunya punya STNK, tapi lupa tidak dibawa. Ya. Sesuai dengan pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Bapak diberikan dengan hilang. Untuk pengurusannya nanti bisa Bapak hadiri sidang di pengadilan dengan membayar brifa yang sudah ditentukan oleh pengadilan bedanya berapa. Setelah itu bisa diambil lagi barang buktinya. Misalnya kalau bapak-bapak tidak membawa STNK, otomatis kan kendaraannya itu diragukan ya kepemilikannya. Maka biasanya atau yang pasti kita akan menahan kendaraannya Pak. Ya. Kecuali kalau bapak-bapak bisa menunjukkan dan punya SIM, monggo silakan jalan terus. Jadi kalau bapak-bapak punya STNK tapi tidak dibawa, karena STNK itu adalah salah satu bukti otentik bahwa kepemilikan kendaraan tersebut. Ya, mereka kalau tidak membawa STNK tetap dilaksanakan penindakan dengan tilang. Tapi tetap ditilang ya Pak. Tetap ditilang Pak. Dan tambang sekolahan bersama dengan dinas pendidikan atau dinas terkait yang melaksanakan kegiatan sosialisasi perhubungan ataupun bullying.
dari anak mungkin SD, SMP ataupun SMA maupun di pondok pesantren. Terus, Baik, terima kasih. Jadi artinya siapa yang berkepentingan korban yang harus melaporkan. Beda dengan ketika surut, istilah misalnya penganiayaan, ya itu boleh, tidak harus korban. Siapa yang terlihat boleh melaporkan. Tapi kalau delik aduan yang berkepentingan saja, siapa yang berkepentingan dan korban. Misalkan suami, itu kan tidak harus istri, suami juga bisa. Cuman nasinya perempuan, ya bu gay, nasi perempuan. Tapi ada juga KDRT yang banyak laki-laki, cuma laki-laki laporan isu, gitu. Akhirnya lapor rata-rata. Jadi masih itu kita bisa ngapa-ngapain. Laporan nggak mungkin diterima di polisian, karena harus korbannya yang melaporkan. Ini yang bersangkutan melapor. Jadi kalau enggak ya tidak akan kita proses. Diproses pun karena laporan dari korban kemudian dicabut, polisi yang punya kewenangan untuk proses. Beda dengan delik absolut. Meskipun dicabut, kalau memang kita proses jalan aja, karena pencabutan perkara laporan itu tidak benarkan. Meskipun ya, provinsi pusat. Sebab jalan di depan ini adalah jalan provinsi. Itu adalah kewenangan dari PJU Pak. Dari dinas terkait kabupaten dan provinsi sebenarnya. Kalau desa mengalokasikan anggaran itu yang bukan pada tempatnya, ini juga kalau bisa menjadi kesalahan Pak. Jadi Tujuh apa? terima kasih.